Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 MI Muhammadiyah Karanganyar. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari tematik tema 5, subtema 2, muatan pelajaran SPDB KD 3.3. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anakku, ya, akan guru sampaikan terlebih dahulu pembelajaran hari ini, tematik muatan pelajaran SBDP kelas 5, ya, KD 3.3. Menjelaskan properti tari daerah dan pola lantai dalam tari bertema. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dapat menjelaskan properti tari daerah dan pola lantai dalam tari bertema. Yang kedua, dapat menyebutkan contoh tari dan alat musik pengiringnya. Ya, anak-anak masih ingat properti tari daerah dan fungsinya? Nah, properti tari adalah perlengkapan atau alat yang digunakan dalam tarian. Ya, Bu Guru ulang kembali, properti tari adalah perlengkapan atau alat yang digunakan dalam tarian. Properti ini berfungsi untuk memberikan keindahan pada tarian. Properti juga berfungsi sebagai media untuk menyampaikan makna yang terkandung dalam tarian. Nah, properti yang digunakan dalam tari tradisional bermacam-macam, misalnya selendang, topeng, kipas, caping, piring, dan lilin. Bahan pembuatan properti bervariasi, misalnya saja kain, ya, dari kayu, dari logam, bambu, atau plastik. Nah, anak-anak, apa ini? Ada gambar apa? Ya, ini adalah gambar tari Bendrong Lesung. Nah, ya, ada alu, ada lesungnya, ya. Nah, makna gerakan tari Bendrong Lesung dengan menggunakan properti alu dan lesung menjadi lebih mudah dimengerti daripada tanpa properti. Nah, properti tari juga dapat menunjukkan ciri khas tarian atau tema tarian. Contohnya saja tadi ada alu dan lesung. Nah, dalam tari Bendrong Lesung ini membantu menggambarkan kegiatan masyarakat Banten saat menyambut datangnya musim panen. Dengan adanya properti, makna tari Bendrong Lesung yang menggambarkan kegembiraan dan sukacita masyarakat menyambut musim panen dapat tersampaikan dengan lebih baik. Ada alu dan lesung yang beradu menghasilkan bunyi khas yang memperlihatkan semangat dan kegembiraan masyarakat atas hasil panen mereka. Ya. Lanjut ada properti tari dan pola lantai dalam tari bertema. Tari tradisional di Indonesia ini memiliki banyak tema. Misalnya saja apa saja anak-anak? Nah, misalnya saja tarian dengan tema alam dan kepahlawanan. Nah, Bu Guru ambil dari tema alam pada tarian dengan tema alam, ya, gerak tari yang dilakukan dapat meniru kehidupan di alam. Misalnya saja meniru gerakan hewan, ya. Terus properti tari yang digunakan dapat memakai benda alam seperti dedaunan, bulu hewan, atau akar-akaran. Properti juga bisa menggunakan benda yang dibuat menyerupai sayap dan mahkota yang menyerupai kepala burung. Nah, ini kalau contoh pola lantai ya anak-anak ya. Jadi pola lantai itu ada pola lantai lurus, ada pola lantai melingkar, ada pola lantai berlawanan arah, ataupun ada pola lantai lurus berhadapan. Ini adalah contoh pola lantai tari barak, ya anak-anak, seperti ini. Ya. Lanjut ada pementasan tari dengan iringan musik. Pementasan tari adalah kegiatan menampilkan karya seni tari yang bertujuan untuk menghibur penonton. Guru ulang kembali ya anak-anak ya. Pementasan tari adalah kegiatan ya menampilkan karya seni tari yang bertujuan untuk
menghibur penonton. Pementasan tari ini juga bertujuan untuk menghargai sebuah karya seni tari yang dibuat oleh pencipta karya seni tersebut. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pementasan tari antara lain gerak tari yang sesuai dengan tema tarian, ya, harus sesuai dengan tema tariannya. Terus pola lantai, tempat penunjukan, properti tari, busana tataria serta musik pengiringnya. Ini ya, biasanya harus disesuaikan juga dengan tema. Musik dan tari merupakan satu kesatuan. Iringan musik ini berfungsi sebagai pengiring gerakan dalam tarian, ya. Jadi kenapa saat orang menari harus ada dengan adanya iringan musik ini tujuannya yaitu untuk mengiringi gerakan dalam tarian. Fungsinya itu untuk apa saja? Yaitu ya untuk mengatur cepat atau lambatnya gerakan dalam tarian, memberi gambaran pada suasana tari. Misalnya tarian sedih ya diiringi musik dengan alunan nada yang sedih, serta sebagai penyemangat para penari. Iringan musik dalam tari dibedakan menjadi dua, yaitu iringan musik yang berasal dari manusia dan iringan musik dari alat musik. Ingat anak-anak, jadi iringan musik dalam tari ini dibedakan menjadi dua. Ada iringan musik yang berasal dari manusia dan ada iringan musik dari alat musik. Contoh dari iringan musik dari manusia ini misalnya saja tepuk tangan, dari entakan kaki, atau nyanyian manusia. Tapi kalau iringan musik dari alat musik, misalnya saja gamelan, rebana, gendang, gambang kromong, dan alat musik band. Nah, ini adalah contoh-contoh alat iringan musik dari alat musik. Ya, bisa membedakan ya anak-anak ya. Lanjut ada contoh tari dan alat musik pengiringnya. Ya, yang pertama ada tari saman itu dari Aceh diiringi dengan musik rebana. Tari serimpi dari Yogyakarta diiringi musik gamelan. Dan ada tari lenong dari Betawi diiringi musik gambang kromong. Nah, ini adalah contoh tarian dan alat musik pengiringnya ya. Nah, itu saja yang Bu Guru sampaikan pada pembelajaran hari ini. Ya, apabila ada kekurangan atau kesalahan, Bu Guru meminta maaf. Ya, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.